Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menang melawan setiap pencobaan. Hidup berkemenangan di tahun baru. Setiap orang Kristen sejati tidak perlu takut kepada kuasa jahat atau kuasa iblis. Karena firman Tuhan berkata, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Tuhan Yesus ingin, saudaraku, bahwa kemenangannya atas segala kuasa iblis nyata dalam diri orang-orang percaya. Dan kemenangan ini menjadi pengalaman sehari-hari dalam kehidupan orang-orang percaya. Firman Tuhan memberikan petunjuk praktis bagaimana orang-orang percaya dapat mengalami kemenangan, saudaraku, setiap hari. Dari kuasa iblis, dari godaan-godaan iblis, pastinya bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, pada saat ini, saudaraku, saya ingin membagikan 4 kebenaran dari firman Tuhan menang melawan setiap pencobaan. Yang pertama, kita dinasehati harus menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan apapun. Amsal 4 ayat 14-15 berkata, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, jangan melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Jadi dalam ayat-ayat ini kita dinasehati, saudara, harus menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan apapun. Dan juga harus menjauhkan diri dari tempat-tempat orang-orang jahat. Supaya mereka jangan mempengaruhi kita, jangan menggoda kita. Sehingga kita juga jadi berbuat jahat seperti mereka. Menang melawan setiap pencobaan, saudaraku, supaya kita jangan jatuh dan tergoda masuk ke dalam kejahatan. Kita dinasehati oleh firman Tuhan harus menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan apapun juga. Amin ya. Dan kebenaran yang kedua, menang melawan pencobaan adalah caranya gimana? Kita tidak boleh kompromi dengan kejahatan. Kita harus berani menolak kejahatan, berani menolak kejahatan. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi sebagai orang Kristen kita tidak boleh berkompromi sedikit pun dengan kejahatan, dengan pergaulan yang buruk, saudaraku. Kita harus berani menolak kejahatan dan juga harus berani menjauhi kejahatan walaupun mungkin harus mengalami kerugian. Ada kalanya seperti itu. Tetapi kita harus menolak dengan berani, saudara, kejahatan dan menjauhi kejahatan. Karena pergaulan yang buruk, saudaraku, pergaulan yang jahat itu bisa merusakkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jangan sampai ini terjadi dalam hidup kita, saudara. Dan kebenaran yang ketiga, menang melawan pencobaan adalah kita harus sungguh-sungguh tunduk kepada Allah. Tunduk, taat, saudaraku, kepada Allah. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk pada Allah, lawan iblis, iblis akan lari daripada kita. Jadi untuk mengalami kemenangan melawan pencobaan dalam ayat ini mengajarkan kepada kita harus benar-benar tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, hormat kepada Allah, saudaraku, supaya dengan kuasa Allah kita dapat melawan iblis. Saat kita melawan iblis dengan kuasa Allah, maka saudara, iblis akan lari daripada kita. Percayalah. Karena itu marilah kita sungguh-sungguh, saudaraku, tunduk, taat, menyembah kepada Allah, taat kepada kebenaran firman-Nya, tunduk kepada kebenaran firman-Nya, supaya kita menang melawan pencobaan, saudaraku. Amin ya, amin ya. Dan kebenaran yang keempat, menang melawan pencobaan adalah kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata rohani. Perlengkapan rohani antara lain iman, firman Tuhan, dan doa. Efesus pasal 6 ayat 13-18 berkata, saudaraku, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu
dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi saudaraku, dalam kitab Efesus ini, orang percaya harus dapat hidup berkemenangan melawan pencobaan iblis bila dia, saudara, mengenakan seluruh perlengkapan senjata rohani dari Allah, antara lain iman, firman Tuhan, saudaraku, pedang roh, dan juga doa. Tuhan Yesus memberikan kepada kita perlengkapan rohani karena Tuhan Yesus ingin, saudaraku, bahwa kemenangannya atas segala kuasa iblis nyata juga dalam diri orang-orang percaya. Dan kemenangan atas kuasa iblis ini menjadi pengalaman sehari-hari dalam kehidupan orang-orang percaya. Percayalah saudaraku, kita bisa menjadi pemenang saat kita mentaati kebenaran firman Tuhan ini. Jadi inilah 4 kebenaran dari firman Tuhan bagaimana kita dapat menang melawan setiap pencobaan iblis, saudaraku, dan pencobaan-pencobaan yang lain. Yang pertama, kita dinasehati harus menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan apapun. Yang kedua, kita tidak boleh kompromi dengan kejahatan, dengan dosa. Kita harus berani menolak kejahatan. Dan menang melawan pencobaan yang ketiga, kita harus sungguh-sungguh tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, saudaraku. Dan yang keempat, menang melawan pencobaan, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata rohani, antara lain iman, firman Tuhan, dan doa. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Lawan iblis, saudaraku, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami dapat menang melawan setiap pencobaan iblis, pencobaan apapun. Melalui kebenaran firman Tuhan, kami mengandalkan Engkau Tuhan. Dan kami mau menjauhkan diri dari pergaulan yang jahat, dari godaan-godaan iblis Tuhan. Dan kami mau sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, supaya hidup kami menjadi pemenang. Menang melawan godaan iblis, melawan dosa Tuhan. Kami mau taat, mau tunduk kepada Tuhan. Dengan kuasa Tuhan kami melawan iblis, dan iblis akan lari daripada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, saudaraku, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sampai ketemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.